Pasal 12 nomor 32. Apabila orang mengatakan sesuatu menentang anak manusia, dia kembali lagi dia katakan dirinya anak manusia, ia dapat diampuni. Jadi tetapi yang tidak dapat diampuni roh Allah, ia tidak dapat diampuni. Jadi deskripsi itu sangat kental dan sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya Yesus ketika digambarkan sebagai anak manusia, dia adalah anak manusia seperti kita. Nah, apapun yang Bapak bawakan yang menggambarkan bahwa dia punya sesuatu yang lain, itu nanti pasti kita dapati di gospel yang lain yang menerangkan tentang yang ambigu tadi. Ayat-ayat ambigu itu disematkan kepada Yesus untuk mengaburkan apa yang sudah sangat deskriptifnya sangat jelas ini. Itu poinnya di situ, Pak. Poinnya di situ kalau bisa Bapak paham. Jadi saya pahami yang Bapak tahu kan Bapak tampilkan datanya. Dan saya kan tadi katakan Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Matius menulis, Lukas menulis, Markus menulis. Kalau anak manusia itu di Markus 2 ayat 10 katanya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus sebagai anak manusia di bumi berkuasa mengampuni dosa. Jadi kalau dikatakan tadi di Matius 11 makan dan minum pelahap, itu masih Matius 11. Di Matius 11 ayat 27 itu yang tahu Yesus hanya Bapa. Kalau orang mengetahui Yesus tanpa Bapa memberitahu kepadanya, itu bohong. Itu bukan Yesus yang sebenarnya, itu Yesus lain. Dari di Matius 11, itu Matius 16, Yesus berkata, ia sendiri akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Ya, di Matius, ini masih Matius ya. Jadi artinya, kalau pemahaman Bapak hanya di pasal 11, dia makan, ya dia makan. Dan saya udah jawab, dia makan karena dia dilahirkan oleh seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya hukum-hukum dunia yang berlaku pada zaman itu dia pun harus ikuti, termasuk makan dan minum dan tidur. Tetapi dia makan dan minum bukan berarti dia otomatis menggambarkan dialah Yesus, tidak lebih dari situ. Tapi ketika anak manusia naik sorga, turun sorga, ketika anak manusia mengampuni, berkuasa mengampuni dosa, gimana Bapak menjelaskan? Adakah anak manusia seperti normal seperti kita bisa mengampuni dosa? Adakah turun dari sorga dan naik ke sorga? Silakan. Baik. Nah, ini yang saya katakan ambigu tadi. Ambigu ya. Contoh. Nanti kita akan masuk ke pembahasan ini. Yohanes ini sebenarnya siapa? Yohanes, karena narasi-narasi tentang ketuhanan atau seolah-olah yang menunjukkan Yesus itu punya kekuatan berlebihan dan dia adalah Tuhan, itu di Yohanes sebenarnya. Ya. Nah, sekarang tadi Bapak bawa satu ya, bahwa siapa yang mampu mengampuni? Kan itu, Yesus diberikan kuasa. Kalau kita kaitkan dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, bahwa segala kuasa, ingat, ini kuasa ya, dia diberikan kuasa. Segala kuasa yang diberikan kepada Yesus itu adalah karena dia sebagai perantara daripada Tuhan semesta alam, Allah Bapa itu sendiri. Segala kuasa, segala mukjizat, Bapak bisa buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Nah, itu kuasa yang diberikan kepada dia. Nah, sekarang Bapak lihat, coba Bapak buka Yohanes pasal 20 nomor 23. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu kuasa itu diberikan kepada siapa itu? Coba Bapak buka Yohanes pasal 20 nomor 23. Kuasa itu diberikan kepada siapa? Baik, boleh saya jawab langsung? Ya, sebentar. Itu disampaikan kepada murid-muridnya. Pak, nanti artinya, kalau terlalu banyak ayat, saya nggak tahu siapa yang mau jawab mana. Satu-satu ya, biar ngerti orang itu. Itu saya pakai ayat mendukung dalil saya, Pak. Saja, tapi masih satu tentang ya, mengampuni. Ya, silakan. Yohanes pasal 20 nomor 23, Yesus berkata,
Ketika dia menampakkan dirinya ke depan murid-muridnya, dia katakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, lihat, itu kuasa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Oke, Jadi boleh saya jawab langsung? Kisah Para Rasul, ini kita kasih paket, Pak. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda. Ya, Tuhan juga memberikan kuasa kepada kepada semuanya. Jadi maksudnya Yesus juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jadi ini sebenarnya kekuasaan, makanya kan dikatakan kepala daripada Yesus itu adalah Bapa. Kepalanya dia. Dan kepala daripada orang pengikut dia adalah Yesus. Gitu. Jadi itu yang saya maksud ambigu di situ. Pernyataan ambigu ketika ada mengatakan Yesus mengampuni dosa, itulah yang saya katakan statement ambigu yang kemudian dijadikan dalil untuk menerima sesuatu hal yang kontradiktif. Di satu sisi Yesus itu anak manusia dan Tuhan tidak anak manusia, tapi karena ada sifat-sifat bisa mengampuni ini yang coba dicari arti, kemudian dipaksakan untuk mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira poinnya mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Baik. Terima kasih Pak. Yohanes 20 ayat 23 kan Bapak baca. Di ayat 22 itu, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus menghembusi muridnya, supaya muridnya menerima Roh Kudus. Di Kejadian 23, di Kejadian 2 ayat 7, Adam dibentuk dari tanah lalu dihembuskan napas kehidupan, maka dia menjadi hidup. Jadi di Yohanes ini yang bisa mengampuni dosa dalam konteks hanya murid yang 11. Ya, konteksnya khusus yang 11 ini perikopnya. Jadi jangan semua, karena Yesus telah menghembusi muridnya dengan Roh Kudus. Ya, itu konteksnya. Lalu di Kisah Rasul 2 ayat 32 ya yang Bapak tadi baca. Apa itu? Kisah Rasul 2 berapa tadi? Yang diberi kuasa tadi. Makanya satu-satu Pak, jadi biar tahu konteksnya apa. Kisah 2 ayat 32 ya? 22 ya kalau nggak salah ya. Oh, 22 saya baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini soalnya ingatan-ingatan saya, jadi takutnya saya salah. Makanya aku bilang satu-satu kita bahas, langsung kita baca datanya. Ya, Kisah Para Rasul 2:22. Silakan Anda baca. Saya baca. Jadi Hai poinnya orang-orang, adalah saya baca dulu datanya, jangan langsung poin. Kita baca data Pak, Baik. baru Silakan, kita silakan. kasih poin. Jangan terus poin, belum dibaca. Seperti Pak Luga tadi, nggak perlu data katanya. Saya udah pernah ke surga, nggak perlu data katanya. Nggak boleh Pak. Kisah 2:22 saya bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Perkataan mengampuni di mana katanya Pak di sini? Bukan Pak, saya katakan begini Pak. Segala kuasa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat ya, seperti halnya kuasa mengampuni. Kuasa mengampuni itu diberikan Allah kepada Yesus untuk menjadi tanda-tanda di tengah-tengah murid-muridnya. Dan kuasa itu tidak spesial. Makanya di dalam Yohanes pasal 20, itu pun bisa diberikan juga kuasa itu kepada murid-muridnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Jadi kalau Baik, itu Pak. Jadi buat Yesus, murid-muridnya juga bisa mengampuni dosa. Sebentar Pak, yang Bapak baca kan Bapak tambah tamsirkan, data tertulis nggak ada mengampuni di sini, tapi Bapak memahami termasuk mengampuni, ya Pak ya. Datanya saya baca ulang. Saya jelasin, minta maaf Pak. Saya Ini baca framing, datanya, Pak. saya baca Gini, datanya, jangan ditambahi Pak. Bapak kan saya tidak tambahi. pernah menambahi. Tidak. Coba Bapak dengarkan. Saya ulang. Dalil. Saya ulang baca Kisah 2:22. Saya ulang ya. Ada kata mengampuni silakan. Saya baca data. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah
dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Pertanyaan saya, topik kita kan mengampuni. Kata mengampuni tidak ada di sini, tapi Bapak menyematkan seolah-olah termasuk mengampuni. Demikian Pak? Pemohon Begini Bapak kan? Pak, begini Bapak kalau simak tadi cara saya berargumentasi, sayangnya mungkin Bapak tidak simak dengan baik. Saya katakan gini, segala Yesus itu diberikan kuasa. Kan begini, Yesus diberikan, disematkan sebagai anak manusia yang Bapak anggap itu spesial. Saya sudah tunjukkan ayat-ayat menunjukkan itu hal yang biasa, dikaitkan dengan makan dan seterusnya. Lalu saya katakan, kawan-kawan Kristen mengambil ayat yang kira-kira membenarkan dia itu Tuhan dari ayat-ayat yang ambigu. Salah satu ayat ambigu yang Bapak tunjukkan ini, bahwa dia bisa mengampuni dosa. Anak manusia yang bisa mengampuni dosa. Saya bawakan gini, dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan bahwasanya Yesus itu diberikan kuasa. Itu yang saya bawakan ayat Kisah Para Rasul 2:22. Segala kuasa yang diberikan kepada dia, segala kekuatan, segala mukjizat itu adalah tanda-tanda supaya dia bisa memberikan bukti di tengah-tengah orang-orang di sekitarnya. Selalu saya tunjukkan tentang mengampuni dosa di Yohanes 2 nomor 22. Bukankah murid-muridnya juga bisa mengampuni dosa orang? Kalau dia diampuni. Kalau dia katakan dosanya masih ada, dosanya masih tetap ada. Itu kan kuasa. Jadi kuasa itu diberikan dari Tuhan asalnya kepada Yesus. Yesus juga melimpahkan itu kepada murid-muridnya. Itu maksud saya. Jadi Baik, itu bukan saya hal yang luruskan. spesial, bukan hal yang spesial. Maksud Bapak, Yesus diberi kuasa. Memang data di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Tetapi di Kisah Rasul 2:22 tidak ada Yesus diberi kuasa di sini, Pak. Tidak ada dikatakan diberi, tapi ditentukan oleh Allah dan menyatakan kepada dia. Jadi dalam konteks letterlet atau harafiah, tidak ada Yesus diberi kuasa di sini. Sementara di Markus itu anak manusia diberi kuasa, ada kata diberi kuasa, supaya jangan ambigu Pak. Jadi kalau Bapak bisa menafsir, kenapa saya nggak bisa kan? Kita jangan menafsir dulu, yang tertulis dulu data-data yang itu kita pahami tanpa menafsir. Bapak sudah menafsir diberi kuasa, tidak ada tertulis Yesus diberi kuasa di Kisah 2 ayat 22. Demikian Pak. Kita konteksnya Bapak tampilkan data, kita baca, baru kita pahami, gitu Pak. Iya, begini Pak. Kalau misalnya Bapak, ini saya tidak tahu ya, Bapak tadi bisa simpulkan secara karena Bapak dokter, anak Bapak itu berarti bukan Bapak yang melahirkan, iya kan? Iya, laki-laki Gitu, kan nah, tidak bisa melahirkan, iya, itu tidak bisa logika melahirkan. umum. Nah sekarang saya tanya Bapak, kalau Bapak dijadikan perantaraan untuk menyatakan bukti-bukti, apakah perantara itu Baik. yang melakukan Sebentar, atau Bapak jangan yang melebar melakukan? dulu. Enggak, Kita ini saya pakai, anak manusia berkuasa kita pakai mengampuni. logika, Pak. Jangan pakai logika, pakai data dulu. Setelah tertulis Logika data, itu untuk kita bisa menganalisis datanya data di mana itu. Pak? Data Enggak, tertulis, baru pakai logika. Jangan logika dulu, baru data. Iya, datanya sudah ada. Datanya di situ kita baca baik-baik Pak ya. Kisah Para Rasul 2:22. Oke. Ya, silakan baca. Di Kisah Para Rasul 2:22 saya baca di sini. Baca. Orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Oke? Dengan perantaraan Dia. Kalau dilakukan oleh Allah, tapi yang melakukan Yesus, berarti diberikan apa tidak kepada Yesusnya kekuatan itu? Baik. Itu kan pemahaman, ya. Ya Allah ya salam. Pak, itu kan pemahaman. bukan Jadi pemahaman, Pak. saya Bapak luruskan. dokter. Saya luruskan. Gini. Kisah Para Rasul ini Bapak ditulis dokter. oleh siapa? Sebentar. Kisah Lukas. Rasul ini ditulis oleh siapa? Lukas. Atas apa maksudnya? Atas kesaksian oleh saksi mata. Jadi bukan Lukas sendiri yang melihat. Enggak, Pak. Lukas itu bukan dia cuma mengutip saja. Betul. Jadi Oke. yang melihat langsung kejadian Tapi coba saksi kembali, mata. Pak, jangan bias. Sebentar dulu. Biar kita beda dulu ini siapa menulis, konteksnya apa. Ya saya harus luruskan. Beda dengan sinoptik. Sinoptik itu apa yang dilihat, didengar langsung mereka tuliskan. Ini beda. Lukas tidak melihat. Lukas itu Injil sinoptik, Pak. Iya betul, maksud saya dalam konteks ini Lukas itu menyelidiki tulisan yang ditulis oleh banyak orang.
atas kesaksian saksi mata dan pelayan firman. Jadi misalnya ada kejadian dilihat saksi mata itu bercerita kepada wartawan, wartawan itu menulis. Nah, tulisan itulah yang Ya, tapi diselidiki mau oleh digiring kemana Lukas. diskusinya Pak Sebentar. ini? Ini kan tadi kita mau beda data dengan logika tadi. Coba kita kembali Oke, ke situ dulu, datanya Pak. nggak tertulis bahwa Yesus Nggak diberi kuasa, tertulis. tidak ada. Makanya saya minta Bapak coba dianalisa. Bapak kan dokter ini. Bapak Ya, bisa tahu kalau saya ditentukan Allah. kira-kira Yesus itu Pak, ditentukan kalau Allah. Yesus melakukan mukjizat, ya, Ya. dia lakukan mukjizat, dia bisa menghentikan angin yang kencang, menghentikan badai kan, Ya. dia bisa menghidupkan Lazarus, dia bisa menghidupkan anak daripada Jairus. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Tuhan, oke. Ah, selesai. Bapak barusan menjawab diberikan oleh Tuhan. Satu. Selesai. Oke. Selesai. Berdata Jadi lain. ketika kisah para rasul dikatakan dinyatakan kepada ditentukan oleh dia, sudah Bapak ndak usah dipermasalahkan lagi. Sebentar datanya. dulu. Oke, saya setuju. Bapak Oke. barusan setuju Yesus ditentukan untuk memberi hidup kekal. Ya, berarti benar nggak hidup kekal bisa diberi oleh Yesus? Gini Pak ya. Kalau Bapak buka itu lain. Makanya saya suka berdiskusi itu, kita bedah satu-satu pendapat ambigu. Saya katakan gini Pak. Kawan-kawan kita Kristen untuk menuhankan Yesus, dia carilah ayat-ayat yang bisa mendukung ketuhanan Yesus yang kita anggap itu sebagai ambigu. Salah satunya ini adalah tentang Yesus menebus dosa. Nah, ini barusan saja ini saya bantah, Bapak sudah mau lompat lagi kepada hidup yang kekal. Tapi itu satu-satu, kita bisa bantah satu-satu. Kita fokus dulu ke sini. Yesus mengampuni dosa. Kalau itu diartikan Yesus mengampuni dosa, segala kuasa yang diberikan kepada dia itu juga dia bisa limpahkan kepada orang lain. Murid-muridnya bisa mengampuni dosa seperti halnya Yesus ketika dilimpahkan itu kepada Yesus. Apalagi yang spesial? Murid-muridnya ketika menyatakan kamu berdosa, kamu sudah tidak berdosa, itu otoritas diserahkan kepada murid-murid. Artinya itu bukan hal yang khusus untuk Yesus. Bapak juga memberikan kuasa itu kepada Yesus kan, bahwa dia bisa diberitahu ini orang diampuni, ini orang tidak diampuni. Poinnya apa? Poinnya bahwa Yesus sendiri ketika dia katakan dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia adalah anak manusia, itu menunjukkan yang sifatnya deskriptif, jelas dan tidak ambigu. Tetapi lantas kemudian datang tulisan-tulisan yang membuat seolah-olah ambigu dan seolah-olah itu Yesus. Dan inilah yang kesalahan penafsiran. Contoh di dalam Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini kata-kata Yesus. Ada ambiguitas di situ, Pak. Orang bisa menafsirkan banyak loh. Yesus mengatakan dia Bapa ya. Dia dan Bapa adalah satu. Tapi itu sama, perkataan itu dikatakan juga oleh Paulus. Paulus mengatakan aku dan Apolos adalah satu. Kata yang sama persis di dalam bahasa Yunaninya. Aku dan Apolos adalah satu. Apolos yang menanam, aku yang yang menuang. Nah, jadi orang salah makna kan, yang termasuk orang Farisi, orang ahli Taurat, salah paham orang Yahudi, mau menempuk Yesus dengan batu gara-gara menganggap Yesus ini sudah berbuat kurang ajar. Saya khawatir Pak, jangan-jangan orang Kristen juga salah seperti orang-orang Farisi. Perkataan Yesus sebelum Abraham adalah awas dan barang siapa telah melihat aku dia telah melihat Bapa. Jangan-jangan itu perkataan yang diasumsikan salah, seolah-olah itu pembenaran terhadap ketuhanan Yesus, padahal Yesus pun tidak bermaksud demikian. Itu yang saya mau bagi antara ambigu dan pernyataan yang jelas. Kenapa kawan-kawan Kristen lebih suka mencari dalil-dalil ambiguitas ini, bahwa Yesus bisa mengampuni dosa, Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Kisah Para Rasul 4, di sana dituliskan, apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 4? Dalam satu teks yang sama, Yesus itu pemberi hidup. Tapi di sisi lain lanjutan ayat itu, dan Yesus dibangkitkan Allah. Itu kontradiktif di situ. Ini kita belum masuk sampai kepada penulisan gospel ya, tapi paling tidak dalil saya ingin katakan bahwasanya seolah-olah kawan-kawan lebih bersandar kepada ayat-ayat yang ambigu tadi. Ya, begitu dulu. Silakan.
Baik, waktu saya sampai tengah 8 ya, saya mau aktivitas. Baik, jadi dari awal sudah saya katakan, data-data itu harus dipahami utuh. Ya, Matius 11 tadi, Yesus itu anak manusia, makan dan minum. Itu data. Matius 11 ayat 19. Ayat 27-nya yang tahu Yesus hanya Bapa. Itu data. Lalu di Matius 16, ini masih Matius kita bahas. Matius 16 ayat 21, Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, akan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Ini data. Lalu setelah itu dia mati disalib, pada hari ketiga bangkit menampakkan diri kepada murid-murid yang 11 orang. Matius 28 ayat 16. Lalu dia mengaku menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Lalu 19:20 Yesus memberi perintah kepada murid yang 11. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Ini hanya di Matius. Matius, Markus, Lukas, Injil Sinoptik itu juga tulisan-tulisan yang berbeda tetapi satu kejadian. Cuma satu kejadian bisa ditulis Markus, ditulis Matius, di Matius Lukas berbeda. Khusus untuk Lukas, memang ada tulisan-tulisan atau berita yang ditulis oleh orang banyak atas kesaksian saksi mata dan pelayan firman. Contoh, para gembala itu saksi mata. Para gembala mendengar malaikat berkata di Lukas 2 ayat 8 sampai 18, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus juru selamat Tuhan. Lalu perkataan malaikat itu direspon oleh para gembala dan mereka melihat ke TKP. Setelah melihat ada lahir Yesus, dan para gembala menceritakan kepada seluruh orang pada zaman itu. Dan cerita-cerita itu ditulis oleh banyak orang. Tulisan banyak orang itulah yang diselidiki Lukas. Lukas sejaman dengan Yesus, ditulis dan diselidiki kepada para gembala, kepada saksi mata. Maka setelah cek dan dicek, ditulis ulanglah tulisan-tulisan itu. Jadi siapakah Yesus? Ya tergantung kita. Kalau kita ini bertanya kepada Bapa, siapa Yesus? Maka itu benar. Karena di Matius 11 ayat 27 telah dikunci, yang tahu Yesus hanya Bapa. Yang tahu Bapa hanya Yesus. Contoh, yang tahu Yesus adalah Bapa di Matius 16 ayat 14 sampai 20. Menurut kamu, siapakah anak manusia? Itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Ada yang bilang ada Elia, ada Yesaya, ada Yeremia, ada salah satu nabi yang akan datang. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Itu kata Yesus kepada muridnya. Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawab Yesus, berbahagialah kau Simon, karena Bapakulah yang berkenan menyatakan itu kepadamu. Dan di ayat 20 Yesus mengatakan, jangan mengatakan bahwa dia itu Mesias. Jadi itu harus dirahasiakan. Artinya Simon Petrus mengetahui siapa Yesus karena Bapa mengetahui. Lalu kita orang-orang Islam membaca yang tertulis bahwa Yesus anak manusia. Yesus makan anak ikan goreng. Ya, benar. Tapi Yesus turun dari sorga dan naik ke sorga. Datanya di Yohanes 3:13. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, Yesus turun dari sorga diutus oleh Bapa untuk memberikan hidup kekal dan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Itu data. Di Matius, ini di Matius masih. Matius 23 ayat 34, Yesus mengutus nabi-nabi. Dan makanya dikatakan saya tadi dari Kejadian sampai Wahyu saya sudah belajar. Bukan belajar sendiri, tetapi ada yang mengajari. Dan yang mengajari ini pun ada yang mengajari turun-temurun. Bahwa data di Keluaran 6 ayat 1-2, Allah yang berfirman kepada, ini terjemahan ya. Kata Allah sebenarnya tidak ada kata Allah terjemahan di original teksnya. Kata Allah itu tidak ada, hanya di Indonesia dan orang Melayu ini ya.
Yang berfirman kepada Musa itu Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman itu ditulis Nabi Yesaya adalah juru selamat. Juru selamat itu kata Pak Adi, malaikat mohon maaf, kayaknya Jibril udah mulai adalah, melebar lagi Pak Adi. saya nggak melebar, tapi saya menjelaskan secara umum dari Ya, Kejadian gini, sampai Wahyu. kita kesimpulan, kayak Bapak Adi juga, Pak Dokter juga ada kegiatan. Saya ambil gini Pak Adi, dari diskusi kita sebenarnya apa yang Pak Adi lakukan adalah berusaha untuk membaca literasi tentang dalil-dalil Yesus itu Tuhan. Saya tetap hargai. Saya sebagai Muslim harus mengatakan silahkan Anda beriman dengan keimanan yang. Tapi saya sebagai seorang kristolog, seorang juga yang belajar Alkitab, saya juga baca juga, dan saya bisa paling tidak ada komparasi. Bukan berarti saya katakan lebih paham dari Bapak, tapi paling tidak ada komparasi. Gini, yang kami lihat adalah apa yang digunakan dalil-dalil untuk menunjukkan ketuhanan Yesus itu nanti terbawanya itu dari doktrin sebenarnya. Kalau Bapak lihat Alkitab itu kan Bapak lihat saksi mata, nggak ada saksi mata asalnya. Dari sejak dulu saya tanyakan, Yohanes itu ditulis Alkitabnya di tahun 125 Masehi. Itu ratusan tahun setelah, hampir 100 tahun setelah Yesus wafat, Yesus mati gitu. Nah, jadi ada hal yang sepertinya perlu dikaji ulang, dipelajari ulang. Coba Bapak perhatikan pernyataan Yesus ya, ketika di Taman Getsemani itu. Ini poin-poin penting untuk menunjukkan. Di Taman Getsemani, Yesus itu sampai di sana, kemudian dengan murid-muridnya, dia dalam kondisi yang benar-benar ketakutan. Tidak terhitung berapa kali dia lari-lari. Ketika ingin dikejar di sini, dia lari ke sana. Ya. Di posisi sangat ketakutan ingin dikejar itulah ada Petrus di sana, ada Yakobus di sana, ada Yohanes di sana. Dia berdoa. Dia sampaikan perasaan itu kepada murid-muridnya. Hatiku ini sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Gitu. Terus dia minta murid-muridnya, saking ketakutannya dia, coba kamu jaga-jaga di sekitar saya, sebab dia mau berdoa. Berjaga-jaga. Apa yang dia bilang? Tuhan, bagi kamu kan tidak ada yang mustahil. Dia tahu posisi dia tidak mungkin bisa selamat karena dia jumlahnya sedikit. Dia dikepung dengan banyak orang, dengan pasukan yang peralatan lengkap. Dia berdoa, tapi Tuhan, bagimu gak ada yang mustahil kok. Tolong ambil cobaan ini, ambil cawan ini dariku. Dia minta loh, berharap, memeras. Ya. Tapi kalau memang kamu kehendaki ya begini, itu namanya Muslim. Muslim itu berserah diri. Dia pasrah dengan kalau itu ketetapan mau bagaimana lagi. Artinya saya akan berjuang, saya akan coba lari, saya akan coba menghindar. Tapi kalau takdir saya mati ya sudah, mau gimana lagi? Itu perkataan Yesus. Gitu. Dan bagaimana dia lihat ke kawan-kawannya itu? Ya. Ketiga-tiganya, Petrus, Yakobus, Yohanes tertidur. Terus dia bilang sama Simon Petrus itu, Simon, kamu nggak bisakah kamu jangan tidur? Bisa nggak kamu jaga sejam aja? Kamu jaga, ini kita lagi diuji nih. Saya baca Bible itu Pak. Saya kristolog, saya baca Alkitab itu, dan saya berpikir ya kawan-kawan, jangan sampai yang mentuhankan Yesus itu justru dia seperti orang Farisi tadi, berasumsi salah tentang Yesus, yang hanya gara-gara melihat aku dan Bapa. Ini kan Bapak tahu kapan duinatur itu dipakai, dia konsili apa, kapan konsili Yesus ditetapkan setara dengan Bapa, di konsili apa Yesus disejajarkan dengan Tuhan, dia dianggap the true God. Itu di Credo Nicea itu konsili true God from true God. Tapi lagi-lagi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Bapak mau pertuhankan dia, kalau kami Islam kami katakan Isa yang dipertuhankan itu mengatakan Subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku menyatakan diri seperti yang mereka bilang, dan engkau tahu aku tidak akan berani bilang seperti itu. Seperti itu. Gitu. Makanya kan pernyataan dari dulu, ada ndak perkataan Yesus, aku Tuhan, sembah aku? Karena itu memang nggak akan pernah ada.
Cukup ya gitu aja Kang. Silakan Baik, disimpulkan, mungkin kita ini usaikan ya. ini Siap. terakhir ya, Iya, terakhir siap. makasih. Jadi Yesus itu adalah yang diceritakan oleh Musa dan para nabi. Yohanes 5 ayat 46, jika kamu percaya kepada Musa, Musa menulis tentang aku. Itu kata Yesus. Jadi Nikodemus itu seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, tapi tidak tahu apa itu jalan ke sorga. Ya, jadi 1 Yohanes 5 ayat 13, Bibel ditulis supaya setiap yang percaya kepada Anak Allah memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu tujuan Bibel. Saya nggak tahu apakah Al-Quran ditulis supaya memperoleh hidup kekal. Saya nggak tahu. Next time kita baca, nanti kita diskusikan, datanya ditampilkan. Ya, jadi akhirnya yang saya tahu tentang Yesus adalah bahwa Yesus itu telah bersaksi tentang dirinya. Di Lukas 24 ayat 27 dan 44, segala tulisan tentang aku, baik di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Digenapi artinya terjadi atau dilakukan. Ketika Yesus memang mau disalibkan, Yesus berusaha agar cawan atau penyaliban itu ditolak. Tetapi Bapa menolak. Karena Yesus diutus untuk melakukan itu, untuk menggenapi itu, untuk menanggung dosa itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus dibaptis? Baptisnya Yohanes adalah tanda pertobatan. Yesus tidak perlu bertobat, tetapi ketika Yohanes berkata, seharusnya engkaulah Tuhan yang seharusnya membaptis aku. Tetapi jawab Yesus di Matius 3 ayat 15, 16, 17 itu, silakan lakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan untuk kita lakukan sepenuhnya. Jadi harus menggenapi, harus yang diperintahkan harus dilakukan. Walaupun memang seolah-olah Yesus berusaha menolak cawan itu. Tapi permintaan Yesus itu kan ditolak oleh Bapa. Harus, karena untuk itulah Yesus hadir. Jadi gini, apa yang dipahami oleh kristolog, teolog, itu makanya saya bilang semua denominasi, semua teolog itu tidak mengerti siapa Yesus. Jadi di Wahyu 18 ayat 4 harus meninggalkan ajaran-ajaran teolog. Kekristenan itu sudah ditolak oleh Tuhan. Di Wahyu 2 ayat 3. Karena kekristenan tidak bertobat. Karena kekristenan itu menambah dan mengurangi, menafsirkan. Kenapa? Terbukti. Karena teolog itu denominasi banyak. Dan mereka mengaku paling benar. Mereka semua itu salah. Jadi saya katakan kekristenan itu sudah ditolak oleh Tuhan. Kekristenan itu semua kalau tidak ditinggalkan mereka masuk neraka semua. Di Wahyu 18 ayat 4 itu harus meninggalkan Babel, itu ajaran-ajaran yang mengajarkan firman, yang menafsirkannya dengan penafsiran-penafsiran. Jadi saksi mata tidak pernah menafsirkan. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu yang ditulis. Sementara kristolog, teolog menafsirkan tulisan-tulisan itu. Contoh kecil, baptisan. Ada celam, ada percik. Siapakah yang benar? Dua-duanya salah. Salah. Karena baptisan yang dikehendaki Yesus adalah Kisah Rasul 2 ayat 38, baptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima Roh Kudus. Bukan baptisan air yang dikehendaki Tuhan. Baptisan air itu baptisan pertobatan, versinya Yohanes Pembaptis. Murid Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam air. Tapi mereka menafsirkan dalam air. Makanya semua itu mereka salah. Jadi harus meninggalkan. Kalau mau diampuni dosanya, baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam air. Tapi banyak orang menafsirkan dalam air. Makanya semua penafsir-penafsir itu salah, Pak. Kalau Bapak mengaku teolog atau kristolog, mohon maaf, Bapak tidak ngerti. Gitu ya. Teolog-teolog Kristen pun tidak ngerti. Makanya saya bilang kita Nabi Luka, ngaku Nabi itu, mana datanya? Data itu harus dipahami, tertulis. Baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan baptis dalam air. Tapi faktanya, baptis dalam air. Itu salah. Tapi saya tidak mau berdebat di sini. Ya, Padi, poin terakhir. Intinya, Padi, saya mau tanya yang aja. dipahami itu silakan dilakukan. Oke, silakan saya dengar. Silakan. Saya mau tanya satu hal aja.
Oke lah, kalau teolog, kristolog Bapak katakan nggak bisa didengar gitu. Tapi bagaimana kalau antara penulis gospel yang bertentangan dengan penulis gospel yang lain? Baik, jadi artinya tulisan-tulisan kalau nggak salah abad ketiga udah selesai, udah tuntas, tetapi di abad keburukan ada yang merevisi, ada yang ini itu. Bukan Pak. Yang ada, Bapak bisa cross check sekarang kalau Bapak mau. Coba Bapak buka sekarang ya. Markus atau Matius aja Pak. Matius. Ini perikopnya sama, ceritanya sama persis. Sama persis ceritanya. Bapak buka Matius pasal 13 di 56. Sorry. Di mana ini? 55. Matius pasal 13 nomor 55. Tolong dibacakan, Pak. Saya baca Silakan. Matius 13 ayat 55. Yang terakhir kan udah lewat sih. Siap, Matius terakhir. Ini aja 3 terakhir, ayat 15. Oke. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya nama Maria dan saudara-saudaranya Yakub? Sebentar. Jadi Iya, betul. gini Pak, kalau mau Iya, mendata tuntas Pak, jangan cuma satu ya. Jadi saya baca ulang tuntas ini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya nama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yunus? Menurut Bapak apa yang mau Bapak sampaikan? Silakan, saya mau dengar. Di fokus di ayat 55-nya aja. Bapak perhatikan ya. Bukankah dia anak tukang kayu? Anak tukang kayu. Oke. Anak tukang kayu berarti Yesus itu, kalau Bapak anak dokter, Bapak bukan dokter ya, betul kan? Iya kan? Karena yang dokter bapaknya Bapak. Seperti itu. Itu di Matius pasal 13 nomor 55. Jadi Yesus itu anak tukang kayu. Bapak buka sekarang Pak, Markus 6 pasal 6. Markus 6 ayat 6. Bukan. Markus pasal 6 Ayat 3. Oke, saya bacakan. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Coba Maria. Bapak lihat. Oke, jadi saya terangkan. Markus 6 itu ayat 3 sama Matius 13 ayat 55 itu kan kata orang. Ya. Oke, kata orang. Saya baca dulu. Matius 13 ayat 53 dulu sampai 55. Oke. Ada. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka takjub. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat itu dan kuasa itu mengandalkan mujizat-mujizat itu? Bukankah ini anak tukang kayu? Nah, jadi orang yang mengatakan Yesus anak tukang kayu. Lalu di Markus 6, saya baca ayat 1 mulai. Kemudian Yesus berkata dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar takjub ketika yang mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula kah diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan dari tangannya? Bukankah ini anak tukang kayu? Jadi di sini yang saya pahami ya, pemahaman kita bisa berbeda. Yang mengatakan dia anak tukang kayu atau yang mengatakan dia tukang kayu adalah manusia, bukan orang. Jadi ini bukan Manusia langsung. bukan orang, maksudnya gimana Pak? Manusia ya orang. Bukan, sebentar. Yang mengatakan itu adalah orang sekitarnya, bukan Allah yang langsung Iya, Matius. mewayukan. Matius yang satu yang orang Bapak maksud itu Matius, orang satunya lagi Bapak maksud Markus. Ya, betul. Maksud saya konteksnya satu kejadian, satu peristiwa ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus, tapi sumbernya itu adalah orang yang mendengar perkataan Yesus. Jadi kata orang, ya kan, bukan kata Tuhan. Bapak lanjut di bawahnya lagi Pak, tolong. Bapak lanjut di bawahnya. Masih Matius pasal 13 55 Pak. tadi ya. Sebenarnya Pak, saya udah lewat Pak. Jadi gini saja. Satu kali lagi Pak. Saya mau lagi, kerja. Pak. Ayat 58. Nanti kasihan Pak. pasiennya. Oke, saya mengalah. Oke, nggak apa-apa. Kasihan pasiennya nanti ngantri. Iya, siap. Ayat 58. Matius 13 ayat 58. Lanjutan ke bawahnya. 58. Oke, makasih Pak ya dengan datanya. Yang lain banyak bertanya belum saya bisa jawab. Matius 13 ayat 58. Saya baca. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Apa yang mau disampaikan Bapak? Bukan
Itu Matius apa Markus, Pak? Bapak kan Matius 13 ayat 58. Iya. Di situ dikatakan dia tidak melakukan apapun mukjizat di sana, Pak. Karena ketidakpercayaan mereka, Karena ketidakpercayaan mereka. tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Itu kan tulisan kan, tidak banyak karena ketidakpercayaan. Ya. Gini. Jadi apa hubungannya, Pak? Waktu saya sorry Pak ya, Pak host, ini saya mau pasien nanti. Siap. Bisa untuk PR nih, dokter. Sekali aja dong, untuk PR aja, dokter. Saya 4:30 udah bangun tadi, hostnya ketiduran. Oke, Pak Dokter, silakan. Dok, Mohon maaf ya yang lain. Pak Dokter. Dokter, sekali saja ini untuk PR ini nggak dijawab. Untuk PR aja, gimana? Oke, Bisa? makasih. Halo, dokter. Waduh. Ada mau disampaikan ya, maaf ya Bang Jo ya, saya monopoli ya tadi ya. Iya, saya ada satu nih yang karena dia kan seorang dokter nih ya. Makanya saya tertarik itu untuk kajian-kajian tentang ayat yang berhubungan dengan kedokteran. Maka tadi mau saya bandingkan tuh tentang proses embriologi antara di Alkitab sama di Al-Quran. Tuh tadi saya nunggu waktu dari tadi tuh. Waduh, Ya, maaf ini. besok lagi Pak. Besok lagi lah ya, Bang saya Jo. nanti Dia- besok kan tiap pagi ya Pak. Ya, dia minta jatah tiap hari. Ini hari kedua gitu kan. Dia chat WA ke saya gitu kan, minta diberi waktu. Ya kata Pak Ustadz tadi lah, minta penginjilan lah. Kita Muslim bertanya ke dia gitu. Gak apa-apa. Besok masih ada waktu lagi Pak Jo. Iya. Tadi aku ketiduran, janjinya habis subuh gitu, habis sholat subuh. Nanti janjian udah aja live. besok dengan Pak Jo gitu. Tadi saya kebetulan naik ini, takutnya mengganggu schedule ini, minta maaf lagi. Enggak. Enak, nyaman diskusinya Pak Ustadz gitu. Ya oke, sekarang silakan Kristen lain kalau ada yang mau naik. Ya, silakan Saya ini ada Pak Jo di persilakan. sini. Kalau ada yang berani sih. Ini Kalau Muslim saya gini ya, kalau sekedar ceramah kan jadi tidak, kalau gini, kalau kita by diskusi itu kan dua arah kita bisa lihat. Jadi kan enak, tidak cuman satu seperti menceritakan gitu kan, ada hal-hal yang mungkin salah dan mesti diluruskan, jadi tidak ada kalau tidak diskusi gitu. Itu saya pikir poin pentingnya diskusi. Jadi mungkin besok baiknya izin masukan aja nih Bang. Mungkin Bang Jo-nya dilibatkan kayak saya tadi. Jadi oke, beliau bertanya tapi bisa ditanggapi pertanyaannya gitu. siap Aki. Syukron. Nah, maunya dia tuh dia sendiri Kristen, semua Muslim datang gitu, bertanya ke dia gitu, nggak apa-apa. Tapi ini ya, Dokter Adi saya lihat dia tidak komparatif ya, tidak mirroring ya, dia hanya menjawab saja gitu ya. Iya. Gitu aja dia. Iya benar. Pakai ayat ini, ayat itu gitu. Nggak ada dia comparing ke lawan debatnya. Bang Jack, naik Bang Jack. Masih Kristen kah kalau dirimu sampai pagi ini? Semoga ini ya, kawan-kawan ini bisa dapat hidayah lah insya Allah. Iya, niatku tuh begitu Pak Ustadz. Karena makin digerus, kalau tiap hari digerus kan ayat-ayat itu, ya insya Allah. Tapi namanya hidayah kan prerogatifnya Allah gitu kan ya Pak Ustadz Alwan. Iya betul. Kita kan cuma bisa berdoa Naik aja. Jack, kan. sini Jack. Tapi ada dua kemungkinan tuh kalau makin dikerja. Apa itu? Satu, dia bisa jadi terima hidayah, yang kedua makin marah dia jadi menghujat nanti. Itu mungkin cara kita ya, tergantung cara kita saja menyampaikan ya sebenarnya ya. Kalau kita kan, kalau dari ke hati ke hati itu biasa lebih nerima orang sebenarnya. Artinya kita tidak atas dasar kebencian kan, kita cerita berdasarkan data yang ada, ini loh datanya seperti ini loh, buktinya seperti ini loh gitu. Pendapat saya gitu. Oh, saya
Ini saya izin menjawab di bawah bisa ya, Bang, sambil nunggu ya. Ya, silakan Ustaz. Nah itu, saya kan ditanya itu, pernah nggak ke roomnya Pendi Aceh? Nggak pernah mau dinaikin. Jadi Effendi Oh itu, iya Bang, iya. aku aja nggak berani dia naikin Bang. Oh iya, betul udah. Apalagi kelas Ustadz Alwan. Iya benar. Soalnya dulu Effendi itu awal-awal kali kan di Tamparagi, YouTube-nya Tamparagi. Dia diundang ya kan. Ah, biasa tuh dia oten tapi dia bawakan pengantar penyampaian itu kayak kita biasa ceramah di masjid itu. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala gitu kan. Dia pakai gitu juga tapi diganti Yesus gitu. Alhamdulillah Yesu Eliasu dulu gitu di YouTube tuh. Ah, ini orang apa ini? Pas masuk kan, saya masuk gitu. Langsung saya coba bahasa Arabnya. Benar dia dari pesantren kan ngakunya. Tanya bahasa Arab dikit gak ngerti dia. Ada di YouTube itu. Terus dia bilang, aduh saya kurang ini Pak Ustadz, kurang ngerti bahasa Arab saya. Ngaku gitu. Terus saya, itu disitulah mungkin letak traumatise-nya di situ. Ya alor naik alor. Ini ada pertanyaan Jack tuh, kenapa banyak murtad katanya. Padahal itu data itu sering dipakai siapa tuh yang dulu Ustadz Munjir Situmorang katanya, atau Ustadz Meko Kinta katanya 2 jutaan tiap tahun murtad tuh. Saya pernah baca web ya, literatur MUI akhirnya melakukan survei sendiri 2013. Ternyata hasil surveinya justru yang mu'alaf 10 kali lipat lebih tinggi daripada yang murtad. Di situ datanya 1078 mu'alaf, 112 kayaknya yang murtad. Iya benar itu. Data dari PEW Research juga menunjukkan bahwa the growing fastest religion in the world itu Islam. Ya, Al-Quran kan sudah menyatakan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan lihat manusia itu berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk masuk agama Allah. Umat Islam itu diperkirakan 2050 nanti dia akan menjadi agama terbanyak umatnya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, saya mengimani apa yang dikatakan Rasulullah SAW, jangan sampai kita banyak tapi seperti buih di lautan. Nah itu aduh, ya bukan masalah angka sebenarnya, tapi masalah kualitas yang penting sebenarnya. Terus Bang Jack, Kiai Murtad itu, coba tanya ke dia. Dia blokir saya loh. Kalau orang itu gentle, dia nggak akan blokir orang. Saya udah 3 kali ketemu Kiai Murtad. Yang satu saya tes baca Arabnya salah-salah. Ngakunya bisa melawan orang, petantang petenteng. Begitu saya coba, dia nggak bisa baca, dia salah baca. Ada rekamannya, ya ada rekamannya. Kalau mau dengar saya putar ya, biar kawan-kawan dengar ya. Sambil nungguin ya, Kang. Sebentar. Ya saya setuju itu Ustadz. Artinya apa Bang Jo Lemon ya. Kualitas. Kalaupun ada yang murtad itu ya sudah, mereka hanya mau bebas dari apa keagamaan lah. Mereka lebih kan di Kristen lebih apa duniawi gitu ya. Nggak ada yang memang kalau ibadah itu khusyuk, benar-benar menikmati iman, nggak ada. Tapi coba lihat orang yang mu'alaf itu, kadang kami muslim pun malu. Ternyata keilmuan dia itu luar biasa gitu. Nah, itu yang membuat kami kagum atas orang-orang yang mu'alaf. Iya, betul itu. Kayak Kodondi itu ya. Iya, luar biasa itu. Banyak loh muslim mualaf. Ya kalau yang apa? Yang saya lihat
Saya putarin dulu ini dah, biar nggak Ya, dibilang ya, siap. saya nggak ini. Ya, ya Allah. Kok dia nggak muncul datanya di sini? Jadi saya 3 kali itu kayak murtad itu. Satu, saya suruh dia baca, dia nggak bisa, dia salah baca. Kedua, ketemu lagi, saya suruh bicara, dia nggak mau bicara. Dia bilang HP-nya panas, dia turun. Terus yang ketiga, dia blokir saya. Yang kali ketiga itu. Jadi gimana mau ajak debat sama orang yang blokir kita? Ini nih ya, dengar ya. Salah fitnah dan tidak Anda dibaca dulu ini tadi silakan dibaca dulu coba. sabar dulu. Saya mau jelasin. Nggak ada di sini yang bilang fitnah. Maksud saya itu begini. Kalau antum berbicara masalah kayak gitu harusnya bawa data pembandingnya, bukan mensyarah kayak gini. Coba dibaca dulu, tolong dibaca aja coba. Enggak, masalahnya di situ ada Yahya bin Ma'in. Anda bisa baca tidak? Anda bisa baca tidak? Enggak, begini. Dengar baik-baik. Sekarang saya mau tes bacaan Anda dulu, bisa baca enggak coba? Bisa baca. Di situ ada Yahya bin Ma'in. Dari membaca, coba. Bisa baca enggak? Dari mana ini nanti dibilangin malah nggak bisa baca gitu loh. Tantang orang datang, ternyata Anda nggak bisa baca. Coba dibaca, saya dengar di sini. Wallahi ra'aitu. Apa? Yuhaddisu. Coba lanjut sambungnya. Apa ini? Oke. An jamaah. Coba lanjut Bacanya apa? yuhaddis an jamaah bil hadisin wahid. Wala yufassilu kalami apa itu? Mana apa itu sambung? Man za. Lanjut di bawahnya. Oh, wadaifu Yahya bin Ma'in. Itu Bukan wadaifu, salah. Bukan wadaifu, salah baca itu. apa? Ya udah tinggal ente luruskan kalau salah. Masa dibacanya wadaifu? Yang Sorry, benar. enggak kuliah. Ini. Anda baca ulang. Wadaifu. Apa? Jahil ente. Masa wadu'a Terus? gimana sih? Terus Wadu'afahu. Wadu'afahu. Bisa baca. Astaga. Coba tuh. Saya sampai bilang jahil itu. Gak usah tantang saya dengan ke murtad itu. Justru kamu harus tanyakan ke dia, mau ndak dia lepas blokirannya. Aneh ini oten kadang-kadang ini. Suruh dia lepas blokirnya kalau dia berani. Dan terakhir kemarin dia di Komal Bu Yuni. Saya tuh nggak pernah mau naik di Komalnya Bu Yuni, itu nggak pernah. Cuman karena dia ada, saya naik, saya mau samperin gitu kan. Kamu, Bang, di-mute dulu Bang. Saya mau samperin dia. Jadi saya ikuti, akhirnya saya follow Yuni gara-gara sebab itu loh. Saya minta naik, begitu saya mau naik, tiba-tiba hilang, saya terbang ke Komal yang lain. Oh, berarti saya diblokir lagi di situ. Berarti dia admin juga kayaknya. Jadi oten. Udah dikasih tahu itu pasti bang. Jadi saya bisa katakan begini. Kiai Murtad itu bukanlah orang alim. Saya sendiri ini bukan alumni pesantren yang gimana-gimana, tapi paling tidak ya bisalah baca. Tapi sebodoh-bodohnya saya membaca misalnya, atau serendah saya membaca, masih ada lebih di bawah saya lagi gitu. Ya si Kiai Murtad itu. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tajwidnya gimana dia? Tajwid dia. Kayaknya fasih banget tuh. Ya itu kan semua anak TK juga banyak yang bisa ngaji, Pak. Itu yang tajwidnya bagus. Anak santri-santri TK TPA banyak yang ngajinya bagus-bagus kan, ada lomba-lombanya. Itu bukan. Tapi kalau dia bahasa yang dia petantang-petenteng kan kitab gundul itu.
Ya kalau cara dia baca salah-salah gimana kita mau? Padahal itu yang apa ya? Yang sering dia pakai untuk menantang kaum muslimin. Jadi ya saya mau bilang gimana ya? Berhentilah kawan-kawan Kristen itu mau menunjukkan, oh ini lawan Kiai Murtad, Kiai Murtad. Itu kamu sudah dengar sendiri tadi itu. Saya koreksi bacaan dia itu. Saya bilangi dia jahil ya. Dia pura-pura, oh saya tidak lihat, itu salah lihat. Nah, dia bilang yang benar yang bagaimana? Saya ajari cara yang baca yang benar bagaimana. Nah itu belum ketemu ustadz-ustadz beneran itu. Jadi gelar kiai itu malu-maluin. Kiai Murtad. Saya ini aja kalau ada kiai saya sungkem kok cium tangannya. Gimana dengan yang kiai? Aduh. Nah, cuman ya itu kan buat gimmick ya, biar oten-oten yang memang Bani Hatargum ini, Bani terjemah ini juga bisa apa namanya? Bisa ngikut gitu ya. Ya bagian promosi lah, gimmick-gimmick lah. Ya, silakan. Ya, selamat pagi, Pak Judas. Selamat pagi. Ya, masih Kristen, Pak. Sila. Kristen Syariah. Ya, takutnya tadi subuh dia lewat masjid minta syahadat kan, mana tahu. Jadi maka aku tanya. Betul. Ini mah Kristen Syariah, Bang Ciluba. Hari esok kan kita tidak tahu kan. Betul. Nah, itu. Bahkan saya lebih respect sama Bang Judas daripada sama Kiai Murtad. Jadi kadang begini ya bedanya kita sama mereka itu. Kalau ya gini ya Bang Rudi. Kita Muslim ini kan yang mana Kristen yang paling pinter itu yang kita uber, gitu kan? Artinya kita ajak diskusi. Nah, justru kebalikan di saudara-saudara Kristen ini, justru Islam-Islam yang ilmunya tinggi, mereka blok, mereka ketakutan, kan lucu. Kan kayak Ustadz Alwan nih, udah diblokir sama si Kiai Murtad itu, karena nggak berani. Terbalik sama kita. Justru karena kita berani kayak aku nih, si Sopiatul, Kiaman itu, siapa lagi ya, Airband, termasuk bom-bom, udah ngeblok aku semua, nggak bisa lagi. Kecuali ketemu di room siapa gitu, nah bisa saling lihat. Bukan berarti aku pintar, kita malah ada giroh ya, keinginan. Nah, kita tanya sama yang ngerasa pintar-pintar itu. Tapi kalau Kristen malah yang dari sisi kita mereka tutup, mereka blok. Ya lanjut Bang Judas. Apa ini ya mengenai Dokter Adi tadi ya, kok dia banyak menyalahkan kekristenan ya? Aliran apa dia ya? Malah sempat bilang katanya kayak pembaptisan itu salah semua itu, baptis air. Iya Bang Jo. Dia tuh jadi aliran apa dia tuh? Kok agak bingung saya ini. Jadi dia tuh sama kayak Kabar Baik, sama kayak Bang WKSD. Dia hanya percaya apa yang tertulis di Bible gitu. Di luar itu dia nggak mau tahu gitu. Jadi kalau nggak tertulis di Bible dia nggak percaya. Namanya Kristen apa itu namanya? Ya nggak tahu. Kristen murni kali. Nggak ngerti ya. Ya tanya Bang Judas coba, Bang Jo. Sama kayak Bang Judas ini. Hampir semua Kristen ini tidak mengakui Adam itu sebagai nabi, tapi khusus untuk Bang Judas mengakui ini Adam itu ada nabi. Nah, itu bedanya ini. Ini lagi. Yang di bawah hadis doib lagi. Bosen. Kenapa mute semua nih? Maksudnya itu dokter yang mana? Abang Joy. Kecil suara
Pak Yudas. Iya, Silakan. Judas kecil suaranya. Tidak, maksudnya dokter yang mana itu dokter itu? Oh tadi, Dokter Adi tadi, Bang Yudas belum ada sini. Dia banyak menyalahkan kekristenan. Malah apa? Proses pembaptisan dengan air itu disalahkan tuh di Alkitab nggak ada katanya. Baptis itu atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan dengan air katanya. Begitu tadi dia bilang. Ya, Host dan salah. kawan-kawan semua saya izin pamit ya. Izin ada kegiatan dulu. Ya, Jazakallah khair siap, ini. siap. Sudah Ya, kasih tempat ya. Makasih Ustadz. Makasih banyak ya. Ya, kalau sempat besok nimbrung lagi habis subuh. Dijualkan sama Bang Jo itu. Kayaknya ada yang Enggak, ya. perlu menarik yang apa tadi? Siap, Embriologi. siap, oke. Itu termasuk yang menarik itu. Embriologi di dalam Quran, di dalam Bible itu. Ya, dia kan seorang dokter itu. Nah, bagaimana Betul, kajiannya dari betul. sisi sains gimana? Mana yang Itu lebih logis? menarik. Itu lebih kan ada apa Kate Moore, Maurice Buckel itu kan keren. Ya, makasih.